Yang dimaksud dengan menghilangkan semua keinginan-keinginan kita daripada dunia, yaitu menghilangkan nafsu-nafsu kita akan keinginan-keinginan selain daripada usul ilallah. Maka Imam Ghazali mengatakan ad-dunya'u ma siwallah. Dunia itu segala sesuatu selain daripada Allah. Bahkan surga dan neraka pun itu masih termasuk dunia. Kenapa? Selain daripada Allah. Maka kita di dalam belajar tasawuf, di dalam belajar thariqah adalah supaya apa? Supaya menghilangkan keinginan-keinginan kita dari perkara-perkara dunia. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai apa-apa. Yang dimaksud adalah qalbu kita bersih daripada segala sesuatu selain Allah dan menggunakan apa yang Allah titipkan, apa yang Allah amanahkan kepada kita untuk berkhidmat kepada kalau bahasa gaulnya mah, simpanlah hartamu di lemari, jangan simpan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril alim, an-nadiril halim, al-jawadil karim, rabbir rahim, munazzahid dzikril hakim wal qur'anil adim, wa ala al-mab'usi bid-dinil qawim was-siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalati wal hadi minad dhalalati al-mashrafil mursalin bi asrafil kitabi ila ajmi wal arab Muhammadin nabiyil ummi arabi ummiyil arabil amin wa sallallahu wa sallim wa ala alihi hudatil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mahlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita takdimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian Asy-Syaikh Syekh Ahmad Sahibullah Fatihul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga tetap berlimpah ruah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati para mubaligh, para imam khutaman, imam manaqib, para ustaz, di antaranya adalah guru kita sekalian Bapak Ustaz Mahbub dan seluruh asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, baik kesehatan jasmani ataupun ruhaninya, dimudahkan segala urusan kita, ditambah-tambah rezekinya baik dunia ataupun akhiratnya, dan yang terpenting diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Juga kepada Bapak Ade Ruswandi beserta keluarga besar yang menjadi tuan rumah, juga seluruh jamaah majelis zikir Pondok Gede yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah ada dalam rahmatnya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang istimewa, kesehatan yang sempurna,
baik kesehatan jasmani ataupun rohani, dan juga diberikan kekuatan untuk selalu tetap istiqomah di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maksabadiyah dan bermursyid kepada pangersa abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini adalah nikmat sempat. Karena dengan nikmat sempat, Allah sempatkan kita untuk hadir ke majelis ini. Karena ada yang diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kuat, tapi tidak diberikan kesempatan. Maka alhamdulillah, nikmat sempat inilah nikmat yang terlihat kecil, tapi masya Allah sangat-sangat besar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk malam hari ini kita tetap mengkaji ilmunya Allah, yaitu Tabaruk Kitab Sirrul Asrar. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Insyaallah selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan alhamdulillah tadi kita sama-sama mengadakan tasyakuran atas keberhasilan saudara-saudara kita dalam menempuh riyadhah. Alhamdulillah ada 4 orang kita tasyakuran, potong ayam sebagai wujud rasa syukur kita, dan insyaallah minggu depan atau minggu depannya lagi ada juga saudara kita yang sudah lulus lagi. Nah, insyaallah nanti tinggal tasyakuran, memotong kambing katanya. Amin. Insyaallah kalau kita sudah selesai semuanya, nah, insyaallah tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah selesai semua nih, kita rame-rame potong. Kalau sekarang ya sebagai rasa syukur 1-2 orang kita potong ayam. Nanti kalau udah semuanya insyaallah kita rame-rame potong. Alhamdulillah. Jadi insyaallah dengan kita riyadhah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena walaupun kita tetap menyerah tapi Allah berikan kemenangan. Nah, alhamdulillah, saya pun belum ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengenai Tabaruk Kitab Sirrul Asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu hadrati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jalali Qaddasallahu Syuhdillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita untuk bab yang ke-11, yaitu fi bayani sa'adati wa saqwa. Masih menjelaskan tentang bab 11 tentang bahagia dan celaka. Alhamdulillah bab 11 materinya sedikit, tapi kita kaji kurang lebih 4 pertemuan, dan insyaallah malam hari ini kita hatamkan untuk bab yang 11 karena tinggal 1 paragraf, tapi cukup penting bagi kita. Jadi untuk bab bahagia dan celaka ini sudah kemarin kita jelaskan, sudah kemarin kita kaji. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia? Seperti janji saya kemarin, minggu kemarin, bahasanya malam hari ini kita kaji bagaimana supaya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna tabaddalu as-saqwati ila sa'adati aw aksihi. Ketahuilah bahwasanya akan digantikan kebahagiaan atau akan digantikan celaka menuju kebahagiaan. Orang
orang yang celaka, orang yang sengsara akan digantikan menuju kebahagiaan, atau sebaliknya orang yang sudah terlihat bahagia, orang yang terlihat ahli surga, tapi bisa digantikan menjadi orang yang celaka. Nah, maka orang yang terlihat celaka atau orang yang melakukan hal-hal yang buruk itu akan digantikan untuk melakukan hal-hal yang baik, akan menjadi orang yang beruntung, yakunu bitarbiyati. Jadi kemarin kita sudah mengetahui bagaimana orang yang celaka, bagaimana orang yang bahagia, apa tanda-tanda orang yang celaka, apa tanda-tanda orang yang bahagia. Sekarang kita tinggal pilih mau jadi orang yang bahagia atau jadi orang yang celaka. Kalau kita mau menjadi orang yang bahagia, maka seluruh perbuatan-perbuatan kita yang berisi tentang hal-hal yang buruk, tentang kemaksiatan, harus kita gantikan dengan perkara-perkara yang baik. Dan itu semuanya tidak akan pernah berhasil kecuali dengan tarbiyah. Apa ini tarbiyah? Mari kita kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam walakinna abawahu yahudanihi au yunasranihi au yumajjusanihi. Sesungguhnya setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi yang fitrah, dalam kondisi yang suci, yaitu fitratul Islam. Akan tetapi orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Jadi kita ini tergantung daripada orang tuanya. Kalau orang tua secara zahir, nah kita punya anaknya ini mau jadi nakal atau enggak mau jadi ini, gimana orang tuanya secara zahir. Nah kita pengamal thariqah, kita orang yang suluk, orang yang berjalan menuju Allah, maka orang tua kita adalah guru kita. Jadi baik buruknya kita tergantung daripada siapa mursyidnya. Kalau mursyidnya hanya mursyid yang ngaku mursyid yang asal-asalan, maka sudah dipastikan kita akan menjadi orang yang tersesat, mengikuti tersesatnya mursyiddan tadi. Tapi kalau mursyid kita mursyid yang kamil mukamil, yang betul-betul bersih kalbunya, yang tidak ada segala sesuatu apapun di dalam kalbunya selain daripada Allah, maka inilah mursyid yang akan merubah keburukan-keburukan kita menjadi suatu kebaikan. Bukan artinya yang buruk terus dipindah jadi baik, tapi keburukannya diberhenti kemudian diisi dengan kebaikan. Maka di sini orang tualah yang akan menjadikan seorang anak itu Majusi, Nasrani atau Yahudi. Begitupun orang tua ruhani kita. Maka pentingnya kita memilih mencari syekh mursyid tadi. Wa hadzal haditsu yadullu ala anna fi kulli wahidin qabilatan as-sa'adati was-saqwa. Maka hadis tadi menunjukkan bahwasanya bagi setiap manusia, setiap insan, maka akan menghadapi dua perkara, yaitu bahagia dan celaka. Tidak akan pernah lepas. Kalau nggak bahagia ya pasti celaka, kalau nggak celaka berarti bahagia. Wala yajuzu ayyaqula, maka tidak diperbolehkan kita mengatakan hadar rajulu sa'idun mahd, orang ini betul-betul bahagia secara mutlak. Artinya ketika kita ada melihat orang yang rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, belum tentu itu ahli surga. Ada sebuah hadis sebutkan ada seorang yang ahli ibadah, rajin, ahli sedekah, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini ahli surga karena ibadahnya bagus, sholatnya bagus, sodakohnya bagus, semuanya bagus.
Kemudian Rasul bertanya, apakah orang itu baik terhadap tetangganya? Para sahabat menjawab, hanya saja dia tidak baik terhadap tetangganya. Nah, maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, bukan hanya saja, tapi justru itu yang akan membuatnya celaka. Maka kita tidak boleh mengatakan seseorang itu sebagai ahli surga hanya karena melihat zahirnya saja. Begitupun sebaliknya, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu ahli neraka hanya melihat zahirnya saja. Karena yang baik tadi bisa digantikan dan yang buruk bisa pun digantikan. Al-Sakiyun atau orang itu celaka mahdhon dengan mutlak. Jadi tidak ada yang mutlak secara mutlak. Oh, orang ini pasti ahli neraka, orang ini pasti ahli surga. Tidak boleh seperti itu. Bal yajuzu an yakula sa'idun idza khalabat hasanatuhu ala sayyi'ati. Tapi boleh mengatakan seseorang itu menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia ketika kebaikannya mengalahkan keburukannya. Jadi kalau orang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itulah orang yang bahagia, itulah orang yang beruntung. Terus kita hitung-hitung, saya sehari semalam zikirnya udah banyak, sekali zikir 10.000. Wah, di sehari semalam 5 kali berarti 50.000. Wah, saya ahli surga itu. Belum tentu. Kenapa kok demikian? Karena untuk melakukan satu amal kebaikan yang bisa diterima membutuhkan syarat, rukun, dan adab. Oh, kita berzikir 165 tapi nggak wudu. Nah, berarti kan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Oh, kita sudah berzikir banyak tapi tidak tartil, syarat rukunnya tidak jelas. Nah, ini pun masih belum bisa. Kemudian sudah tartil, sudah wudu dan semuanya, tapi masih ada rasa pengakuan bahwa kita zikirnya banyak, maka ini pun belum tentu diterima. Karena satu amal ibadah secara zahir itu ada 10 syarat yang harus dipenuhi supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena-kena kita udah banyak amal, oh saya sudah banyak amalnya begini-begini, jangan. Karena apa? Satu amal kebaikan yang kita perbuat belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum tentu memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi satu keburukan yang kita lakukan, mau ikhlas mau tidak, insya Allah tercatat sebagai satu keburukan. Kalau kita beramal baik harus ada ikhlasnya, harus ini dan sebagainya. Tapi amal keburukan tidak akan ada syaratnya. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas ya tetap dicatat. Wah, kalau gitu saya nggak mau lagi lah amal baik. Nah, ini berarti satu keburukan yang lebih buruk lagi. Dengan kita melakukan satu kebaikan berarti itu satu keikhlasan. Paham? Ikhlas itu ketika dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu tidak akan pernah ikhlas. Contoh yang konkret, kita punya uang, kemudian ada musola atau masjid yang lagi dibangun, kita kasih semen misalnya 10, walaupun dengan tidak ikhlas. Masa si anu yang cuma tukang biasa-biasa aja, sudah semennya aja 8, masa saya kurang dari 8, saya 10. Nah, berarti kan ada rasa tidak ikhlas. Tapi dengan kita memberikan, kita berikan 10, pada saat memberikan belum tentu ada ikhlasnya. Ini akan menjadi satu kebaikan bagi kita, walaupun kita memberikannya tidak ikhlas. Tapi suatu saat ketika masjid itu sudah jadi, kemudian ada yang menempati, ada yang sholat, ada yang berzikir di masjid itu, maka kita akan mendapatkan kiriman doa, akan mendapatkan pahala dari orang yang mendoakan.
Orang yang berzikir, Masya Allah, ini masjid bagus amat ya. Mudah-mudahan yang sodakoh ini biar masjidnya bagus, diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, kalau yang demikian kira-kira kita ikhlas apa enggak? Didoakan sama orang karena kita memberikan sodakoh membangun masjid, kira-kira kita ikhlas apa enggak? Oh, jangan doain saya nggak ikhlas. Nah, kan nggak mungkin lah. Maka dengan kita melakukan amal kebaikan pasti akan ada ikhlasnya, walaupun saat itu mungkin kita tidak ikhlas. Maka jangan pernah remehkan sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, karena bisa jadi disitulah ada ridhonya Allah. Maka ketika seseorang itu dikatakan seorang yang bahagia, seorang yang beruntung, maka kebaikannya mengalahkan keburukannya. Begitupun sebaliknya. Waman ghayyara hadihi faqad dhalla. Dan barang siapa yang mengingkari yang demikian tadi, maka termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Li'annahu i'tiqada anna minan nasi man yadkhulal jannata bila amalin wa taubatin. Maka kalau kita mengatakan seseorang itu ketika berbuat baik sudah dipastikan ahli surga, atau ketika melakukan suatu keburukan sudah pasti ahli neraka, maka kita mengatakan atau kita menganggap bahwa bisa jadi orang-orang yang masuk surga itu tanpa harus beramal. Begitupun sebaliknya, orang-orang bisa masuk neraka walaupun dia melakukan satu kebaikan. Ini hati-hati. Jadi ketika kita memandang, kita melihat orang-orang yang mungkin oleh Allah belum diberikan hidayah, jangan mengatakan, oh kamu ahli neraka, oh kamu, jangan. Tapi kita doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah sehingga orang itu melakukan kebaikan. Jadi jangan kita mencela orang lain ketika orang lain berbuat buruk, tapi kita doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbana. Au yadkhulan nar bila maksiatin, atau ada seseorang yang masuk neraka tanpa melakukan maksiat. Fahada qaulu khilafil nususi, maka ucapan-ucapan yang demikian tadi yang mengatakan orang masuk surga tanpa taubat dan amal, orang masuk neraka tanpa maksiat, maka kita melawan daripada nas Allah. Karena apa? Li'anna Allah Ta'ala wa'adal jannata li ahli sholah wan nari li ahli ma'asi wasyirki wal kufr. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang ahli kebaikan, amal-amal, ahli amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang ahli amal soleh untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitupun pula Allah menjanjikan orang-orang yang berbuat maksiat, ahli syirik, ahli kufur akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Waman kama qala Allah Ta'ala man amala sholihan fali nafsi, maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi di dalam tanbih ada disebutkan anu matak tu kenah ka diri orang sorangan eta teh tapak amal perbuatan. Maka barang siapa melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau bermanfaat kepada orang lain pun, manfaat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang membuat keburukan, maka keburukan itu pun untuk dirinya sendiri. Kama qala Allah wa qala Allah Ta'ala al-yawma tujzau kullu nafsin bima kasabat la tudlamul yawm. Dan di hari atau di hari kiamat orang-orang akan diperlihatkan setiap
masing-masing akan ditunjukkan kepada apa yang diperbuatnya di dunia ini. Jadi kalau kita di dunia ini berbuat baik, maka kita akan ditunjukkan perbuatan baik kita di yaumil akhir nanti. Kalau perbuatan kita buruk pun akan kita Allah perlihatkan kepada kita. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita lakukan amal baik. Di antaranya kita mengkaji ilmunya Allah, di antaranya kita datang ke majelis-majelis, di antaranya kita berbuat baik kepada sesama, di antaranya kita saling membantu, di antaranya kita berzikir ingat kepada Allah walaupun di tempat dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian daripada amal-amal baik. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma yuqaddimu li anfusikum min khairi tajidu indallah. Dan janganlah engkau mendahului bagi dirimu sendiri akan kebaikan sebelum Allah menunjukkan, Allah memberikan kepada kita. Jadi jangan mengatakan seseorang ini ahli neraka, seorang ini ahli surga, tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke awal tadi, bahwasanya bahagia dan celaka tadi kuncinya adalah bitarbiyah. Wa'lam anna tabaddalul sakwata ila sa'adati aw asihi yakunu fit tarbiyah. Ini kunci daripada bab yang ke-11 ini. Maka kita harus tahu, supaya kita menjadi orang yang bahagia, kita harus mendapatkan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah adalah bimbingan daripada Syekh Mursyid yang membimbing kita, yang membawa kita, yang mengantarkan kita untuk naik kepada derajat yang lebih tinggi sehingga sampai kepada Allah. Dengan apa? Dengan berbagai tahap. Maka tadi saya share di grup kan, bahwasanya kita akan menjadi orang yang bahagia ketika kita bisa bertemu dengan waliyam mursyidah yang yang bisa memberikan tarbiyah kepada kita. Jadi bukan hanya mengajarkan, tapi memberikan tarbiyah. Yang diberi tarbiyah apa? Ruhani kita. Kalau kita kembali ke bab awal, itulah yang disebut dengan tiflul ma'ani, yang mana kan yakdiruna qalilan. Maka anak bayi kecil tadi harus dididik sebaik mungkin sehingga akan menjadi besar dan menjadi sempurna. Ruhani kita yang begitu dilahirkan kembali ketika kita mendapatkan talqin zikir daripada Syekh Mursyid, maka harus dididik supaya bisa terbang menuju Allah. Dan tarbiyah itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dari seorang mursyid yang kamil mukamil. Maka mursyid menurut Syekh Hisam Kabani itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mursyid ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah mursyid tabaruk. Ini saya ambil referensi dari Syekh Hisam Kabani. Beliau mengambil dari berbagai kitab. Di antaranya yang saya baca adalah di kitab Lataiful Minan, dan juga ada di kitab Qutul Qulub. Yang pertama mursyid ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah mursyid tabaruk. Mursyid adalah mursyid tingkat pertama, yang mana mursyid ini sebagai penunjuk jalan, terutama untuk menerima barokah. Dan biasanya mursyid tabaruk ini menyelesaikan tugasnya dengan memberikan wirid atau aurat-aurat dan praktek harian. Mursyid tabaruk akan memberikan kepada kita jalan keberkahan. Maka barokah yang kita dapatkan daripada talqin zikir ini sangat luar biasa. Dan inilah
tugas mursyid tabaruk memberikan amaliyah-amaliyah yang harus kita laksanakan. Maka begitu didapat talqin zikir, kita diberikan satu buku tuntunan, yaitu buku Dul Jumat. Itu amaliyah harian kita, dan ditunjukkan pintu gerbang utama untuk masuk ke dalam thariqah, yaitu dengan talqin zikir. Itu tugas mursyid tabaruk. Jadi kita kalau hanya begitu sudah talqin terus diam saja, tidak mengamalkan, berarti kita hanya bertabaruk, tidak melakukan apa-apa. Seandainya kita sudah mengamalkan hariannya saja, itu pun masih bertabaruk. Jadi, wah saya sudah talqin, sudah masuk thariqah, tapi ini baru tabaruk. Kalau kita belum mengamalkan secara istiqomah, ditambah yang riadoh, itu kita masih tabaruk saja. Karena amaliyah harian itu hanya sekedar amaliyah yang diberikan oleh mursyid tabaruk. Insyaallah yang tabaruk saja masih belum. Nah, yang tabaruk saja masih belum kita lakukan, udah ngerasa sudah sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, mursyid tazkiyah. Jadi mursyid yang tingkatan kedua adalah mursyid tazkiyah, yaitu mursyid yang menunjukkan jalan kepada kita, yang mengangkat derajat kita untuk sampai ke tempat yang lebih tinggi, dan juga mengambil amal-amal buruk kita, dibersihkan kita, diangkat derajat kita, dibersihkan dosa-dosa kita. Siapa yang membersihkan Syekh Mursyid tadi? Dengan apa? Dengan kita terus-menerus istiqomah mengikuti apa yang menjadi tuntunan. Zikir, khataman, manakib, sholat sunat, dan ziarah. Ini kita lakukan. Maka kalau kita sudah istiqomah terus-menerus, inilah baru kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap tazkiyah, pembersihan diri kita, mengosongkan diri kita daripada dosa-dosa. Ini yang kedua, ini apa lagi? Yang pertama aja belum, yang kedua apa lagi? Masih terus melakukan dosa. Maka di dalam kitab Fathul Arifin disebutkan, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimah lainnya, yang mendapatkan bimbingan daripada Syekh Mursyid, maka 4.000 dosa besar Allah ampuni. Satu kali mengucapkan. Maka terus menerus dengan kita diberikan tuntunan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sedikit demi sedikit dosa kita digugurkan terus. Inilah tazkiyah, dibersihkan dosa-dosa kita. Maka kalau kita mengamalkannya hanya sebentar, amalkan, besok libur, besok lagi diamal, besok libur, sementara kita berbuat dosanya tidak pernah libur, nggak kenal tanggal merah. Maka zikirnya pun jangan kenal tanggal merah. Nanti pesan sama Mas Ujang pesen kalender yang hitam semua, jangan ada merahnya ya. Itu yang kedua, yaitu mursyid tazkiyah, yang membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kita, yang membersihkan ruhani kita daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah mursyid tasfiyah. Mursyid tasfiyah adalah mursyid yang melenyapkan, menghilangkan semua keinginan-keinginan kita kepada dunia. Terus berarti kita nggak boleh punya apa-apa kalau gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud dengan menghilangkan semua keinginan-keinginan kita daripada dunia, yaitu menghilangkan nafsu-nafsu kita akan keinginan-keinginan selain daripada usul ilallah. Maka Imam Ghazali mengatakan ad-dunya'u ma siwallah. Dunia itu segala sesuatu selain daripada Allah. Bahkan surga dan neraka pun itu masih termasuk dunia. Karena apa? Selain daripada Allah.
Maka kita di dalam belajar tasawuf, di dalam belajar thariqah adalah supaya apa? Supaya menghilangkan keinginan-keinginan kita dari perkara-perkara dunia. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai apa-apa. Yang dimaksud adalah qalbu kita bersih daripada segala sesuatu selain Allah dan menggunakan apa yang Allah titipkan, apa yang Allah amanahkan kepada kita untuk berkhidmat kepada guru. Kalau bahasa gaulnya mah, simpanlah hartamu di lemari, jangan simpan di dalam hati. Karena hati hanya tempatnya Allah. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Silakan punya mobil, rumah, tanah, apa sebagainya. Tapi itu adalah untuk digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita kalau nggak punya duit zikir aja nggak tenang, ya kan? So kalau nggak punya beras, aduh, zikir aja dia diingat-ingat beras. Beda kalau kita berzikir tapi semua tercukupi, akan lebih tenang. Maka ketika kita mempunyai apapun itu, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerja harus, karena apa? Kewajiban kita sebagai manusia, dan kerja itu bagian daripada ibadah. Jadi bukan berarti belajar thariqah, belajar tasawuf sudah tidak memikirkan dunia. Memang nggak memikirkan, karena yang dipikirkan, yang diingat hanya Allah. Tapi bukan berarti tidak mempunyai apa-apa. Kanal malu khadimuka wa anta khadimul maula. Jadikan harta bendamu sebagai pelayanmu dan engkau melayani Tuhan. Jadi bukan berarti tidak punya apa-apa ya. Silahkan cari. Kemudian yang terakhir, nah inilah yang disebutkan di dalam kitab Sirul Asrar tadi. Mursyid yang terakhir, mursyid yang paling tinggi derajatnya, yaitu mursyid tarbiyah. Nah, siapa mursyid tarbiyah? Yaitu mursyid pada derajat yang paling tinggi, yang mana disiplin membawa kita kepada makom-makom tertentu sehingga sampai kepada hadratul ilahiyah. Jadi yang membawa kita sampai kepada Allah ya mursyid yang kamil mukamil, mursyid yang sempurna dan menyempurnakan, yaitu mursyid yang tarbiyah. Jadi kalau kita swan kemana mendapatkan, oh ini amalkan ini, itu baru mursyid tarbiyah. Baru mursyid tabaruk. Hanya tabaruk saja kita. Oh tabaruk punya guru ini, punya ini, tabaruk, silakan. Tapi mursyid yang tarbiyah hanya pilih-pilih. Bahkan disebutkan di dalam kitab, mursyid yang tarbiyah itu seperti halnya jarum di antara tumpukan jerami. Mencari mursyid tarbiyah itu sulit, tidak mudah. Mencari mursyid yang tarbiyah itu Masya Allah, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Dan mursyid yang tarbiyah inilah yang biasanya lebih dikenal dengan sultan aulia. Bagaimana penjelasannya masing-masing tingkatan mursyid ini? Insya Allah besok kalau ada kesempatan kita detailin ini. Apa sih mursyid tabaruk, kriterianya apa, harus bisa apa, Nah, ini kita juga perlu tahu. Jadi mursyid yang tabaruk itu, saya kasih bocoran dikit, harus mengetahui perkara-perkara yang ada di dalam hati muridnya. Ini masih tabaruk nih, kriteria mursyid tabaruk. Kemudian mengetahui nama-nama ruh masing-masing daripada muridnya. Kemudian mengetahui apa-apa yang menjadi kebutuhan masing-masing muridnya. Si A, si B butuh amaliyah apa, si A, si B itu ini tingkatannya sampai di mana, berapa ini, yang harus tahu. Itu baru mursyid tabaruk. Kemudian harus menanamkan kalimah zikir sehingga ada sultanul askar di
diri muridnya. Kemudian tahu kapan muridnya lupa, harus mengingatkan untuk berzikir. Oh, ayo daftar. Siapa mau daftar jadi mursyid? Kemudian mursyid tabaruk harus bertanggung jawab atas amal yang dilakukan oleh murid-muridnya. Maka ketika muridnya masuk neraka, harus bertanggung jawab supaya muridnya jangan masuk neraka. Oh, tanggung jawab diri sendiri aja masih susah. Maka mursyid inilah menjadi seorang yang bertanggung jawab atas muridnya. Maka di Manqobah kan jelas disebutkan bahwasanya Tuhan saya akan berdiri di pintu neraka supaya tidak ada satupun muridnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ada muridnya yang dimasukkan ke dalam neraka, maka Tuhan saya yang akan menghalanginya. Itu pun mursyid tabaruk bertanggung jawab kepada kita. Kemarin dikisahkan bahwa para sahabat sholat sehari semalam, di malam hari beliau memperbanyak sholat, padahal beliau sudah uzur. Ketika ditanya kenapa tetap mau melakukan sholat yang begitu banyak, kata beliau, sholat untuk menutup kekurangan sholat murid-muridnya. Itu mursyid, Pak. Jadi bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi justru lebih memikirkan murid-muridnya. Maka beruntung orang-orang yang mendapatkan tarbiyah daripada Syekh Mursyid yang kamil mukamil. Disebutkan oleh Tuan Syekh bahwasanya walaupun keburukan kita di masa lalu, insya Allah dengan bimbingan daripada Syekh Mursyid akan digantikan menjadi orang yang bahagia. Tinggal kita mau apa enggak, mau mengikuti apa enggak. Kalau kita mau mengikuti tarbiyah, mengikuti bimbingan, mengikuti pendidikan daripada Syekh Mursyid, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi bahagianya kita atau sengsaranya kita di akhirat nanti bisa terlihat ketika kita di dunia ini sudah dipertemukan dengan waliyah mursyidah. Maka itu satu tanda kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Tinggal kita melanjutkan dengan ditunjukkan itu, mau mengikuti atau tidak. Artinya dengan kita mengikuti, maka kita akan mengamalkan amaliyah-amaliyah yang beliau ajarkan, yaitu zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah. Sholat sunatnya jangan ditinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya, dan Allah mengutus wali mursyid. Wali-walinya Allah itu hanya khusus kepada orang-orang tertentu saja. Jadi yang hadir malam hari ini bukan orang-orang umum, tapi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang masuk ke dalam thariqah ini adalah orang-orang khusus, orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah, yang diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu mendapatkan bibit tauhid di dalam qalbu. Jadi tadi orang-orang khusus. Maka kalau pengajian thariqah yang datang cuma beberapa orang, sedikit, jangan kecil hati. Biarpun sedikit tapi kualitasnya bagus. Biarpun sedikit tapi inilah yang akan menjadikan sumber atau esensi, atau kalau bahasa ibu-ibunya itu esen gitu. Jadi kalau ada esen, kasih setetes saja itu, adonan satu bakul aja semua jadi ngikut warnanya gitu. Jadi walaupun sedikit tapi akan berpengaruh kepada yang lain. Kemudian lagi amaliyah kita, zikir jahar dan zikir khafi ini adalah amaliyah pokok, amaliyah yang paling utama yang harus kita jaga betul-betul. Amaliyah zikir jahar dan zikir khafi akan menjadi apapun yang kita pikirkan atau apa yang kita harapkan, itu akan jadi.
Kalau kita menganggap zikir jahar, zikir khafi itu tidak berharga atau sepele, ya sepele. Tapi ketika kita menganggap zikir jahar dan zikir khafi ini penting dan sangat berharga, maka akan menjadi sangat berharga. Maka kata Allah, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fil nafsi dzakartuhu fil nafsi wa in dzakartuhu fi malain wa in dzakarahu fi malain dzakartuhu fi malain khair. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan seperti, aku ada di dalam sangkaan hambaku bersamaku. Ketika seorang hamba itu ingat kepadaku di dalam dirinya, maka aku ingat dia di dalam diriku. Dan ketika dia ingat kepadaku di halayak ramai, maka aku akan ingat kepada dia di halayak yang lebih ramai lagi dan lebih bagus lagi. Maka zikir jahar dan zikir khafi yang menjadi pembuka jalan rahmatnya Allah, pembuka jalan kebahagiaan tadi, itu akan menjadi apapun sesuai dengan sangkaan kita. Kalau kita menganggap zikir sebagai perkara yang baik, yang berharga, yang utama, maka akan menjadi berharga dan utama. Tapi kalau kita hanya menganggap cuma zikir khafi, itu pun tidak akan ada harganya. Nah, satu, dalam hadis disebutkan bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada nama-nama yang bagus, yaitu Asmaul Husna. Dan ada satu nama yang paling bagus di antaranya, maka berdoalah dengan asma itu. Ketika engkau berdoa dengan asma itu, maka Allah akan mengijabah seluruh doa-doa. Itulah yang disebut dengan Asmal Mu'adzam. Itulah yang disebut dengan Ismul Ghayah. Apa itu Asmal Mu'adzam? Itu sudah diberikan oleh guru mursyid, ditanamkan di dalam qalbu kita. Kalau kita menganggap itu sebagai Ismul Mu'adzam, maka jadilah Ismul Mu'adzam. Kemudian ada lagi satu amalia yang kemarin lagi viral disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwasanya zikirnya orang membaca subhanallah walhamdulillah walillah belum tentu sampai. Orang belum tentu sampai, tapi kalau membaca sholawat sudah pasti sampai. Kan itu. Nah, kalau kita menganggap zikir jahar, menganggap zikir khafi yang ada di dalam diri kita ini sebagai sholawat, sebagai ketersambungan kita kepada Allah, ketersambungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka zikir khafi pun akan menjadi sholawat. Ini tugasnya mursyid terbaru tadi. Mursyid tabaruk salah satu tugasnya adalah menghantarkan murid-muridnya untuk membimbing bagaimana cara bersolawat dan tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan apa? Dengan tersambung kepada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan zikir khafi. Kalau kita menganggap zikir khafi adalah ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun akan jadi demikian. Maka zikir khafi inilah yang akan membuka seluruh rahmatnya Allah. Apapun yang kita sangkakan, insya Allah akan menjadi. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun itu ketika kita lakukan, kita anggap jadi apa, maka akan jadi. Itulah zikir khafi. Alhamdulillah. Bab yang ke-11 sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan manfaat. Jadi intinya yang paling pokok, yang paling utama, yang paling afdal dan paling tinggi adalah zikrullah. Apapun yang kita sangkakan atas zikir itu, maka akan jadi seperti itu.
Kalau kita menganggap itu tidak berharga, maka tidak akan ada harganya. Kalau menganggap itu sebagai ismul Allah, maka akan jadi ismul Allah. Kalau menganggap itu sebagai selawat kepada Nabi, dalam ruh kita, kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan jadi seperti itu. Jadi tinggal kitanya saja, mau yakin atau tidak, mau betul-betul merasakan atau tidak. Kalau kita saja tidak yakin, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Jadi keyakinan kita ini yang harus terus dipupuk. Karena terijabahnya doa adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita masih ya minggu depan tetap kita lanjutkan, dan insyaallah kita akan masuk ke bab yang ke-12, yaitu fi bayanil fuqara, menjelaskan tentang orang-orang miskin. Nah, tapi bukan miskin harta ya, nanti ini miskin menurut perspektif sufi. Siapa sih orang-orang yang fakir yang sesungguhnya? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.